Orang kesini itu mencari kekayaan, mencari pesugihan dari tuyul itu, Mas. Perjanjian dengan makhluk gaib. Makhluk gaib. Semuanya punya istri, Mas. Orang yang niat untuk membeli tuyul di sini, Iya. itu wajib Suami istri, Mas. Suami istri. Suami istri, ya. Kenapa Mbak kok harus seperti itu? Nah, tuyul itu makannya itu tidak makan seperti biasa, Mas. Oh. Empengi, Mas. Empeng, minta empeng sama yang perempuan itu, Mas. Nah, makanya kalau beli tuyul di sini, ambil tuyul di sini itu harus dengan syarat suami istri. Si pelaku ritual membelinya berapa? Misalnya beli 1 juta, nanti yang dihasilkan Ya 1 juta, Mas. Itu dalam- Satu malam, 1 hari ya 1 juta, Mas. semakin banyak menaruh atau membeli tuyul dengan nominal uang, berarti semakin banyak penghasilan yang didapat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Malang, Jawa Timur. Ini sekitaran Gunung Kawi. Kalau kita ke situs Gunung Kawi, yang makam Eyang Yugo itu kurang lebih sekitar 70 menit atau sekitar 1 jam lah. Dan di lereng Gunung Kawi ini ya, saya mendapat informasi bahwa di lokasi ini di bawah rumpun pohon bambu sana ada tempat keramat yang terkenal dengan nama tempat ritual jual beli tuyul atau pesugihan tuyul. Nah, suasana sore hari ini sangat sepi sekali. Tadi kita sudah tanya ke warga, lokasinya ini ya. Kita mengikuti jalan setapak ini yang di antara kiri kanannya adalah ladang tebu. Jadi lokasinya sangat tersembunyi ya, tapi ini tidak jauh dari tempat ini. Mudah-mudahan nanti di sana ada warga yang bisa kita tanyai. Kalaupun tidak ada, kita akan coba eksplor dan menunjukkan ke pemirsa semuanya bahwa ternyata pesugihan tuyul itu ada, bukan mitos ya. Karena obrolan di warung kopi tadi menceritakan bahwa banyak sekali tamu yang datang dari berbagai daerah yang untuk tujuan ritual di lokasi yang akan kita datangi ini. Jadi mitos yang berkembang di masyarakat, tempat ini memang benar-benar sudah viral ya. Di lereng Gunung Kawi ini ada suatu lokasi pemakaman kuno atau makam orang pendahulu atau orang dahulu ya, yang benar-benar tersembunyi di sana. Sangat sepi sekali di sini karena sudah pukul 4 sore. Saya datang ke sini memang agak nyasar-nyasar tadi mencari lokasinya. Kemudian kita berhasil sampai di lokasinya. Nah, kita sudah masuki area pohon atau rumpun bambu. Di sana terlihat ada seorang warga atau lagi apa itu? Oh, ada warga yang sedang beraktivitas. Nanti kita bisa bertanya-tanya beliaunya. Barangkali bisa berbagi cerita atau pengalaman tentang sebuah tempat yang akan kita datangi ini. Pak, mungkinkah di situ lokasinya ya? Assalamualaikum. Oh, dengar. Pak, kapunten, Pak. Dari mana, Mas, kok sore-sore gini kok main ke sini tuh? Iya, Mbah. Kita tadi sempat nyasar-nyasar ya mencari lokasi ini yang katanya di sini terkenal tempat apa ya? Pesugihan tuyul. Benar, Mbah, di sini, Mbah. Namanya kok tahu ya? Kita membaca berita, Mbah. Mendapat informasi dari ya konten-konten kreator yang lainnya. Mbah, lokasinya di mana, Mbah? Ya di dekat sini, Mas. Oh, gitu. Mbah, boleh kita pinarak? Nggih. Mari, mari, Mas. Nggih. Oh, di sini titiknya. Ini barusan tadi ada orang yang ritual sini, Mas. Mbah, Nah, ini sebentar, Mbah. Mbah, saya titip mic ya, biar suara di sana kan banyak orang punya gawe. Oh iya ya. Suara musiknya biar nggak masuk ke sini. Kita sambil duduk santai bisa, Mbah ya? Nggih, nggih. Ya bisa, Mas. Nggih. Kita titip mic, Mbah. Saderenge pangapunten, panjenengan paring asma sinten, Mbah? Kula Mbah Jawi, Mbah Jawi, asli warga sini ya. warga mriki kula nggih. Tadi kan jenengan lagi apa tadi? Nyapu. Apakah Nggih. panjenengan selaku kuncen dari tempat sakral ini, Mbah? Oh bukan, Mas, saya ini bukan jeruk kuncingan di sini. Saya ini tiap pulang kerja ya main ke sini, saya sapu-sapu gitu, Mas. Oh gitu. Ya. Jadi tempat ini nggak ada kuncinya, Mbah? Oh nggak ada, Mas. Sukarela jenengan membersihkan tempat. Ya di sini kan ada makam-makam, ini kan makam leluhur, Mas. Makam nenek moyang dulu itu. Makanya saya ini menghormati leluhur dan ini saya sapu-sapu tiap hari, Mas. Setiap hari, Bang ya. Ya tiap sore pulang kerja saya nyapu ke sini. Itu jenengan lakukan dari dulu seperti itu Iya, Mas. untuk menghormati makam atau tempat leluhur. Iya. Nah, ini ngapunten, Bang ya. Jujur saya tadi sempat putus asa, hampir tidak sampai di lokasi ini karena tempatnya nyelempit, Mbah, ini, Mbah. Oh iya. Setelah Iya. kita tanya-tanya dari berbagai
orang, ternyata kita diarahkan di sini di ngisor Barongan, di bawahnya apa ya, rumpun bambu. Iya. Nah, di sini terkenalnya Mbah, kalau mohon maaf ini sebelumnya Mbah, kalau misalnya salah ya mohon maaf, tapi apakah benar tempat ini tempat untuk apa ya, jual beli tuyul atau pesugihan tuyul gitu Mbah? Nah di sini tuh memang betul Mas, sering banyak orang ke sini itu mencari kekayaan, mencari pesugihan dari tuyul itu Mas. Nah ini barusan tadi kan ada ini Mas. Iya. Barusan ini rupanya ada orang yang ke sini ini Mas, itu dupa-dupanya kan masih ada itu. Oh, jadi sebelum jenengan sampai lokasi ini sudah Sudah ada Mas ini. Ini kan masih baru Mas. Iya, itu aja. Pisangnya ini kan masih baru ini. Itu apa saja Mbak? Ada telur banyak atau apa itu yang besar itu? Telur angsa ya Mbak ya? Iya ini telur angsa, ini telur ayam Mas. Uang ini mungkin itu belinya tuyul itu mahal mungkin gitu Mas. Oh gitu. Jadi untuk beli tuyul itu sendiri ada bandrol-bandrol tertentu Mbak? Misalkan gini Mas, Masnya ini belinya berapa ya, tiap hari dapat uangnya ya segitu Mas. Oh gitu. Masnya itu belinya banyak ya, dapatnya tiap hari tiap malam ya banyak gitu loh Mas. Lah itu Mbak, uang itu uang jenengan atau uang siapa Mbak? Loh bukan Mas, nah, saya tadi kan sudah bilang ini rupanya barusan ada orang ritual ke sini gitu loh Mas. Nah ini uangnya masih bercecer di sini Mas. Oh, syarat wajib itu memang harus menaruh uang untuk sarana beli gitu. Lah itu kan beli Mas, beli. Ini saja saya nggak mau berani, nggak berani bawa-bawa, nggak berani Mas. Uang ini jenengan nggak berani bawa? Nggak berani Mas. Terus belinya ke siapa ini Mbak? Uang ditaruh di sini tuh? Gini Mas, ya mungkin ya ke makhluk gaib itu Mas. Gitu. Perjanjian dengan makhluk gaib dengan membeli tuyul dan menaruh uang nyata. Iya. Gitu. Tapi Mas, di daerah sini itu tidak ada yang berhasil Mas. Tidak ada. Maksudnya pripun Mbak? Nah, kalau orang daerah sini itu tidak ada Mas, yang kesini itu tidak ada. Orang atau warga dekat sini nggak ada yang berhasil? Ya nggak ada. Tapi kok orang luar kok saya sering tahu itu mesti orang jauh-jauh gitu loh Mas. Justru yang mencari pesugihan ini orang yang dari jauh Mbak? Iya. Kalau jenengan sendiri Mbak, nggak pernah berminat untuk mencari pesugihan tuyul di sini? Enggak Mas. Saya bisa kerja dan katanya orang-orang gimana ya nggak enak lah. Nggih. Mencari jalan pintas untuk kaya tapi tidak diridhoi Tuhan gitu. Nah gitu loh Mas. Kita kesini kan hanya mengedukasi Mbak, memberi tayangan ke pemirsa semuanya bahwa memang pesugihan tuyul atau jual beli tuyul itu nyata, bukan dongeng, bukan mitos, bukan hoak. Ternyata di sini benar-benar ada. Iya ada Mas. Ini kan Mbah ngapunten, tempat ini kalau tidak orang nekat tentu tidak bisa menemukan karena sangat nyelempit ya Mbak ya. Oh iya Mas kan, ya. Ya ini ke orang yang kesini tuh kan mungkin ketok tular dari temannya yang sudah berhasil, temannya yang satu sudah berhasil gitu sih Mas. Gitu. Iya, kalau orang betul-betul nggak ada yang kasih tahu, mencari daerah sini nggak akan ketemu Mas. Nggak ketemu ya. Nggak akan ketemu. Tapi warga sini semua tahu tempat ini ya, sudah. Iya tahu Mas. Tempat sesajen di bawah pohon apa ini Mbah? Ringin ya Mbah? Pohon apa? Serut. Ini pohon serut Mas. Pohon serut. Ya. Itu ada macam-macam Mbak ya, ada arca, ada. Iya, ya seperti ini Mas. Ya. Itu termasuk ini yang bawa juga para pelaku Mbak? Iya Mas, ini misalkan ada bunga, ada telur, pisang, lah ini semuanya ini ya yang membawa itu yang mau beli tuyul itu Mas. Pisang termasuk telur itu ya? Iya. Iya Mbah. Mbah sama Mbak Jawi ya tadi? Iya Mbak Jawi. Sedikit kita sepil Mbah, mungkin pemirsa juga penasaran. Barangkali jenengan tahu Mbah. Jenengan kan sudah lama membersihkan tempat ini, pasti banyak tahulah bocoran dari para pelaku ritual itu. Oh iya. Ciri-ciri orang yang memelihara tuyul itu seperti apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Barangkali gini, kok pemirsa itu punya tetangga kok ciri-cirinya mirip seperti itu kan bisa dibuat antisipasi gitu loh maksud saya. Oh iya. Gimana sih Mbak ciri-cirinya orang? Ciri-cirinya orang memelihara tuyul itu Mas, kalau berjalan itu tangannya ini taruh di bawah, di belakang Mas. Oh. Lah gini. Seperti gendong itu Mbak? Iya. Lah gini. Nah yang kedua itu sering suka tempat yang rame-rame Mas. Gitu loh. Jalan sambil menggendong tangan menuju ke keramaian. Nah, menuju tempat yang rame-rame gitu loh, keramaian. Sekaligus mengantar tuyul tadi untuk itu kerja gitu Bang. Iya. Terus yang lainnya Mbak ciri-cirinya? Nah, yang lain kalau di rumahnya itu Mas,
warnanya itu berwarna-warni mas. Tidak 2 warna atau 1 warna tidak mas. Cat rumahnya. Cat rumahnya itu berwarna-warni mas. Nah itu kesukaannya tuyul kan berwarna-warni seperti itu kan. Gitu. Ah terus selain itu kan ciri-cirinya Mbah ya. Iya iya. Syarat-syaratnya Mbah. Orang memelihara tuyul itu kan pasti ada syarat selain membeli di sini membawa upurambe, sajen. Iya. Itu setelah berhasil membawa tuyul pulang atau apa ya sukses lah. Itu harus seperti apa? Menyiapkan apa atau gimana gitu Mbah? Nah gini mas. Kalau membawa tuyul pulang itu mas, di rumah itu harus disiapi kamar khusus. Kesini itu tidak ada yang tidak punya istri. Semuanya pun punya istri mas. Oh berarti orang yang niat untuk jual membeli tuyul di sini, Iya. itu wajib orang Suami istri mas. Suami istri. Suami istri ya. Kenapa Mbak kok harus seperti itu? Lah karena tuyul itu makannya itu tidak makan seperti biasa mas. Oh, Gitu loh. apa makannya? Ya maaf ya, itu loh ngempengi mas, minta empeng sama yang perempuan itu mas. Oh ngempeng. Ngempeng yang sama yang perempuan. Lah makanya kalau beli tuyul di sini, ambil tuyul di sini itu harus dengan syarat suami istri. Wajib itu Mbak ya? Wajib. Kalau misalnya bujangan gitu nggak bisa? Oh, nggak bisa. Lah itu kan sudah perjanjian mas. Perjanjiannya gini. Misalkan nanti kalau di rumah istri kamu ada yang ngempengi tuyul ini, kamu terima apa enggak? Kalau nggak terima ya sudah nggak berhasil gitu loh mas. Gitu. Iya. Jadi untuk makan atau melihara tuyul sendiri itu makannya bukan nasi. Bukan nasi mas. Ternyata ASI ya Mbak ya? Iya ASI. ASI dari istri pelaku ritual tuyul ini, apa pesugihan tuyul ini? Iya. Tadi kan kurang satu. Iya. Ciri-cirinya orang pelihara tuyul itu mas. Makannya kalau di warung-warung itu nggak dihabiskan mas. Tinggal sedikit, masih di rumah tinggal sedikit gitu mas. Itu ciri-cirinya. Berarti sisa makan itu mungkin untuk si tuyul. Tuyul tadi mas. Berarti kita gini Pak, kalau misalnya kita di warung ya ketemu teman atau siapapun yang makan di warung tidak dihabiskan, berarti orang itu melihara tuyul Pak? Ya belum tentu mas. Oh, Nggak belum tahu. tentu. Wah itu tadi kan orang tadi kan apa sudah kenyang apa nggak enak Iya, mulutnya kan belum tentu mas gitu loh. Tapi kebanyakan memang itu adalah syarat bagi pemelihara tuyul. Kalau makan memang nggak boleh dihabiskan. Iya. Gitu. Kalau dihabiskan nanti batal mungkin ya atau Iya. gitu ya. Nah, makanya punya kamar khusus itu mungkin waktu apa ngempengi Mbah menurut jenengan Mbah. Nah kalau menurut saya ya waktu ngempengi itu mas kamar khusus itu. Terus kamar khusus itu ada kayak apa dupa-dupa seperti ini Mbah kira-kira Mbah? Nah ya ada mas. Cuma apa ya semuanya kudu baru gitu loh mas. Kenapa Mbah? Misalkan ada tikar, Iya. harus ada tikar baru gitu. Nah, terus ada ya seperti ini mas, seperti yang ada di sini ini di rumah di kamar khusus itu. Oh berarti kamar khusus itu harus menyediakan apa persajian yang Iya. benar-benar seperti yang ada di sini. Iya 2 kali sehari itu harus diganti mas. 2 kali sehari? Iya. So, termasuk syarat wajib itu Mbak ya? Iya kan makannya apa gitu nggak tahu mas, kurang tahu saya. Gitu ya Mbak ya? Iya. Terkait ini maaf uang Mbak. Ini jenengan tadi menyampaikan katanya uang di sini jenengan sendiri pun tidak berani mengambilnya kan Iya gitu. tidak berani. Terus uang ini nantinya gimana Mbak? Dibawa angin atau dibawa apa atau diambil siapa gitu Mbak kira-kira? Nah kalau uang ini mas ya mungkin saja itu hilangnya mungkin dibawa makhluk halus yang di sini mas. Wong kemarin itu ya nggak kemarin sudah lama tah. Orang daerah sini itu kan waktu itu saya nggak nyapu mas, nggak nyapu. Dia itu mau nyapu di sini, kok ada uang, dibawa pulang mas. Nggih. Dibawa pulang ternyata besoknya itu uangnya itu loh mas, Nggih. hilangnya itu 3 kali lipat mas. Misalkan membawa uang dari sini 1 juta atau berapa ratus gitu ya. Iya. Uangnya itu yang hilang itu lebih dari itu 3 kali lipat mas. Gitu Mbak. Iya. Jadi malah membawa uang dari sini kehilangan uang yang dipunyai di rumah. Iya, gitu loh. Lah makanya di sini tuh bisa dibilang tempat ambil tuyul gitu loh mas.
Dan sampai sekarang pun semua warga sini Nggak ada walaupun yang berani ini mas. ada uang berserakan seperti ini, nggak ada yang berani ngambil. Nggak ada yang berani mengambil. Masuk panjenengan juga. Kulo ki ambek ya mboten wantun mendet. Tapi aneh ya mbak, masa ya demit kok doyan duit gitu loh. Nah gitu, ya kurang tahu mas. Kalau diambil orang tidak mungkin mas. Nggak mungkin mbak. Siapa berani malam-malam ke sini? Oh memang proses hilangnya uang ini waktu pengambilan demit yang jalan masuk itu malam hari. Iya mas. Kalau ini kan masih ada. Misalnya besok pagi atau sore jalan ke sini lagi sudah nggak ada. Nggak ada. Nah ini kalau ada mas, misalkan uang ini ada lagi, mungkin ini bukan uang yang kemarin, bukan mas. Ada orang yang datang ritual lagi, gitu loh. Uang baru. Uang baru Dari pelaku ritual ya, baru. orang baru yang kesini itu mas, bukan uang lama yang orang taruh kemarin itu, bukan mas. Itu. Orang datang taruh uang kesini lagi gitu mas. Kita ulas lagi mbah, saya masih belum ngeh ini. Jadi tuyul itu memang benar-benar belinya dengan uang. Tergantung nominal si pelaku ritual membelinya berapa. Misalnya beli 1 juta, nanti yang dihasilkan Ya 1 juta mas, itu dalam- satu malam, satu hari ya 1 juta mas. oh targetnya itu per hari atau per malam gitu mbah? Ya 1 hari 1 malam itu mas, 1 juta. 1 juta. Semakin banyak menaruh atau membeli tuyul dengan nominal uang, berarti semakin banyak penghasilan yang didapat. Iya. Mbah Jawi, mungkin ini terakhir. Mungkin saya banyak bicara mbah, ngapunten nggih. Karena Iya enggak. penasaran juga mbah. Iya. Baru kali ini juga ngonten tempat yang istimewa ini. Pesugihan tuyul. Saya sendiri awalnya nggak percaya tuyul itu ada. Di sini saya sudah membuktikan sendiri dengan bertemu jenengan dan dengan cerita jenengan yang sudah jenengan sampaikan. Ini ada satu unek-unek yang harus saya tanyakan. Barangkali jenengan paham. Iya. Suatu kegiatan atau suatu upaya manusia yang ingin kaya secara instan dengan cara membeli tuyul atau pesugihan tuyul. Boleh saya garis tengahi atau kita simpulkan bersekutu dengan setan dengan cara memelihara tuyul. Apakah ada dampak? Kalau di tempat-tempat yang lainnya kan pesugihan itu ada tumbal gitu mbak ya. Tumbal nyawa, tumbal apalah. Apakah berlaku juga bagi para pelaku ritual pesugihan tuyul ini mbak? Loh ya berlaku mas. Lah itu tadi mas, kalau ke sini itu kan harus orang yang beristri, suami istri lah istilahnya gitu loh mas. Lah pulang itu kan ngempengi itu tadi mas, yang diempeng itu kan bukan ASI mas. Lah itu kan darah gitu loh. Lah itu orang-orang itu tidak tidak tahu, tidak terasa kalau sebetulnya itu yang dibuat tumbal itu ya istrinya sendiri mas. Lah yang diempeng itu bukan ASI mas, darah gitu loh. Lah lambat laun orang itu kan kurus sakit, akhirnya kan meninggal mas. Nah gitu. Lah kalau sudah meninggal, nah di rumah itu kan nggak ada yang ngerawat mas. Wong istrinya itu sudah meninggal. Terus orang-orang itu nggak katanya nggak ada tumbal kan. Ya istrinya itu loh mas yang ditumbalkan tidak terasa gitu loh. Oh sebenarnya yang ditumbalkan itu istri dari pelaku itu? Istrinya sendiri mas. Memang diucapnya enteng mbak ya, hanya ngempengi. Kan, gitu ya? Tapi sebenarnya di gaibnya perjanjian itu, kelak istrimu inilah tumbalnya. Iya itu gitu mas. Serem juga. Ngempengi itu nggak kerasa mas, ngempengi katanya ASI. Sebetulnya yang diempeng itu bukan ASI mas, darah mas. Kalau misalnya mbak diganti dengan susu di toko-toko gitu, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa gitu? Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah itu namanya nggak ada tumbalnya, nggak ada gantinya mas. Pada hakikatnya memang tumbal itu ya yang ngempengi itu mbak? Yang ngempengi itu mas. Ngeri juga ya mbak ya? Iya. Berarti setelah selesai istrinya meninggal ya, nggak ada yang ngempengi, nggak ada yang masih makan, tuyul itu kembali lagi ke sini? Iya kembali ke sini mas. Terus sama ya mohon maaf, ini sama lihat kalau orang sudah kaya, kalau istrinya meninggal, seret-seret mundur, kekayaannya habis, ya itu mas tandanya. Gitu. Gak ada tuyulnya pulang ke sini kan, pulang kan nggak ada yang ngempengi di rumah itu, nggak ada yang rawat gitu loh mas. Dan otomatis hartanya juga habis juga. Habis, gitu loh. Berarti ya nggak ada untungnya mbak ya orang melihara tuyul? Ya nggak ada untungnya mas. Untungnya itu hanya sesaat untuk duniawi mas.
Iya, orang-orang yang sudah gelap mata karena terbentur ekonomi, malu mungkin dengan tetangga, dicemooh tetangga, punya hutang banyak, akhirnya mengambil cara instan, Ya, gelap mata lah Mbak namanya, Iya, ke sini, iya. melihara tuyul atau beli tuyul di sini. Tapi pada akhirnya ya miskin juga gitu kan Mbak? Iya, miskin. Ya miskin kehilangan istri gitu loh. Iya ya, dan tidak bisa diwariskan kekayaan itu Mbak? Tidak bisa Mas, tidak bisa. Yes. Kekayaan dari ritual tuyul ini Mas tidak bisa diwariskan Mas. Nggih. Kalau yang mengempengi itu meninggal, itu juga kekayaannya itu habis Mas. Habis ya Mbak ya? Berarti sudah tamat juga ya? Iya, tamat. Terus yang laki-laki stres gitu mungkin ya? Gitu. Akhirnya ya ikut mati juga. Iya. Ya kita apa ya, tegaskan lagi, semua usaha itu lebih baik dengan cara halal. Walaupun sedikit tapi bisa menjadi darah dan daging dan diridhoi Tuhan. Iya. Mengambil cara pintas dengan ingin kaya, mencari pesugihan seperti ini memang haram. Benar-benar haram. Karena apa? Bersekutu dengan setan, kan ngoten Bang nggih. Iya. Tapi di era sekarang masih banyak orang seperti itu. Jangan dibuat acuan, jangan dibuat apa ya, ini suatu tempat yang kira-kira aku tak ke sana karena aku bosan miskin, jangan. Kita hanya mengedukasi, memperlihatkan memang nyata bahwa tuyul itu ada, bukan hoak enggak Bang nggih? Bukan hoak Mas, Ya, bukan. Mbak Jawi ini selaku warga setempat juga sering mungkin mendengar dari pengakuan para pelaku ritual seperti itu. Ngoten nggih Mbak Jawi nggih? Iya. Oke Mbak Jawi, matur suwun karena ini sudah sahup-sahup terdengar suara tarkim, Iya, tarkim mendekati iya. maghrib. Saya juga takut malaman nanti untuk baliknya ke daerah saya. Iya, Jadi iya. terima kasih Mbak Jawi, panjenengan sudah berkenan berbagi cerita tentang tempat ini ya, yang memang awalnya saya hampir putus asa tapi alhamdulillah sukses juga. Mugi panjenengan dan semua warga sini diberi keselamatan, dijauhkan dari hal-hal seperti ini Mbak Jawi nggih. Iya, amin ya. Dan diberi umur panjang dan berkah. Oke pemirsa semuanya, untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik ucapan yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.